teman-teman, perkenalkan nama aku Anggita Falma yang sekarang saat ini sedang ada di Museum Brawijaya. Yuk ikut aku untuk lihat-lihat apa aja sih isi di dalamnya. Nah teman-teman, sekarang di belakang aku ini ada beberapa contoh pajangan untuk senjata laras panjang ya. Kalian bisa lihat di sini. Ini biasanya untuk peninggalan zaman perang dulu. Lalu di sini ada salah satu senjata yang aku akan baca detailnya. Ini namanya SMR Lewis, nomornya 1821. Asal pabriknya dari USA, kayak gitu. Itu beberapanya. Salah satu contoh dari detail nama senjata. Lalu sekarang kita ada di bagian untuk senjata yang laras pendek atau pistolnya. Ini beberapa pistol hasil rampasan atau penyerahan dari tentara Jepang dan serdadu Belanda. Jadi teman-teman, dulu untuk seperti pasukan militer Jepang dan Belanda, mereka menggunakan beberapa contoh senjata yang di sini, yang dipajang di sini. Lalu untuk bagian bawahnya itu aku lihat, kalau aku salah mohon maaf ya, itu sepertinya granat sih teman-teman. Lalu untuk di sebelah sininya juga sama juga, ini bagian pistol juga teman-teman, kayak gitu. Dan beberapa buah granat juga. Lalu geser ke sebelah sini. Sekarang ini salah satu contoh senjata laras panjang yang digunakan tapi posisi tiarap kayak gitu teman-teman. Nah ini dia senjatanya. Lalu untuk yang bagian sebelah sini, ini ada lukisan pemberangkatan tentara Jepang dari pelabuhan Probolinggo ke Pulau Galang teman-teman. Jadi seperti ini potret yang diilustrasikan atau potret yang terjadi waktu tentara Jepang dari pelabuhan Probolinggo ke Pulau Galang. Lalu di belakang aku ini juga ada beberapa potret besar ya. Ini sepertinya menampilkan stasiun zaman dulu, karena kalau dilihat dari keretanya itu masih kereta batu bara ya, uap kayak gitu teman-teman. Lalu untuk ke sebelah sini ayo. Nah ini juga sama ya. Ini ada beberapa contoh senjata dan bilah samurai juga yang dirampas oleh pejuang Indonesia dari tentara Jepang. Karena dari sini sendiri bisa kita lihat langsung ya, samurai sendiri tuh berasal dari negara Jepang, negara tirai bambu. Jadi sudah dipastikan bahwa ini pasti hasil rampasan dari tentara Jepang pada tahun 1945. Lalu kita bergeser lagi ke sebelah sini. Di sini kita masih melihat sama ya. Di sini ada contoh senjatanya. Ini yang aku baca salah satu namanya itu adalah SMR brand MK3. Asal negaranya itu juga sama dari USA. Lalu yang sebelah sini kita bisa lihat di sini ada salah satu set sofa atau furniture dari Gubernur Jawa Timur. Nah, bisa dilihat langsung ya dari desain kain pelapis sofanya hingga kayunya sendiri, bisa dikatakan ini sudah vintage sekali atau mungkin usianya itu sudah lama teman-teman, kayak gitu. Dari gambar atau dari lapisan sofanya, dari kayunya yang sudah banyak terkelupas catnya atau memudar kayak gitu. Lalu sebelah sini ada beberapa senjata yang lebih besar lagi. Kita baca dulu ya namanya ya. Senjata-senjata mortir 50 mm dan 90 mm yang dibuat oleh pejuang Indonesia. Oh ini ternyata dibuat oleh pejuang kita teman-teman. Dari potongan tiang telepon, tiang telepon ternyata bisa dipakai buat senjata ternyata teman-teman. Nah itu dibuatnya ternyata di Kediri pada tahun 1945 juga. Lalu geser ke sebelah sini, ternyata di sini ada beberapa pakaian seragam dari TKR Jawa Timur. TKR itu dulu TNI-nya, tapi namanya TKR di tahun 1945. Desainnya masih sederhana ya, tapi masih menggunakan aksen warna hijau juga yang sampai saat ini masih digunakan oleh TNI. Kita lanjut ke sesi selanjutnya ya, ada di sebelah sana. Let's go. Sekarang kita akan ke bagian selanjutnya, yaitu di sini ada berbagai macam benda peninggalan. Biasanya itu berbentuk keris. Nah, keris-keris di sini itu biasanya itu kayak cindera mata atau kayak pemberian kayak gitu. Bisa dicek langsung di sini. Untuk koleksi kerisnya banyak banget dan bagus-bagus sih menurutku. Silakan.
Museum Brawijaya ini memiliki banyak manfaat, yakni sebagai media pendidikan, tempat rekreasi, tempat penelitian ilmiah, bahkan sebagai pembinaan mental kejuangan dan patriotisme untuk mewarisi nilai-nilai Pancasila kayak gitu. Bisa dicek langsung di sini dari peninggalan sejarahnya seperti senjata-senjata waktu zaman perang kayak gitu. Lalu yang aku lihat di sini mungkin agak geser ke sebelah sini ya biar kelihatan depannya. Jadi di sini tuh bejana besi, tempat pengayuh air. Jadi dulu di sini tuh digunakan untuk wadah air, lalu dialirkan ke bawah-bawahnya kayak gitu. Nah, sekarang ini aku bisa nunjukin ke kalian beberapa dokumentasi Kota Madia di Kota Madia Malang tempo dulu. Jadi ini beberapa foto-foto zaman dulu waktu Malang ya mungkin masih di bawah tahun berapa ya ini? Mungkin baru awal-awal kemerdekaan gitu sih teman-teman. Nah ini yang ada di samping aku sekarang, ini adalah senjata gun Browning. Itu riwayat senjata ini ternyata hasil rampasan dari Satuan Brawijaya waktu penumpasan Premesta tahun 95 di Sulawesi Utara. Kayak gitu. Sekarang kita lanjut ke belakang ya. Hati-hati karena di sini ada tangga, jadi kita jalannya pelan-pelan aja. Lalu ini beberapa potret kunjungan waktu tahun 96. Bisa dicek langsung. Untuk foto-fotonya ini foto-foto lama banget ya. Terus di sini ternyata ada foto waktu pasukan Garuda itu waktu penugasan PBB di Kongo. Itu di tahun 62. Bisa dicek langsung. Di sini beberapa foto-foto sama warga Kongo, dan tadi aku juga sempat lihat ada kayak ibadah waktu itu sholat Idul Fitri biasanya. Nah, di belakang aku sekarang ini ada peta Indonesia. Luas banget pastinya, bisa dilihat. Nah, yang sekarang ada di belakang aku, itu ada beberapa benda-benda peninggalan dari Operasi Mandala Pembebasan Irian Jaya pada tahun 1961 dan 1962. Bisa dilihat langsung dari ornamen-ornamennya, peninggalan dari waktu pembebasan Mandala di Irian Jaya. Ini keren banget sih menurutku, karena untuk di tahun 62 dan sampai sekarang itu masih ada dan masih bisa kita lihat sebagai generasi muda. Jelas banget ini bermanfaat ya buat kita sebagai masyarakat Indonesia atau generasi Z, milenial masih bisa ngelihat peninggalan di tahun 61 dan 62. Sekarang kita lanjut. Nah, di sini ada operasi penumpasan pemberontakan untuk orang-orang PKI di Blitar. Beberapa potret-potretnya bisa kalian lihat di sini. Ini beberapa tokoh penting, tokoh-tokoh PKI di Blitar. Nah, ini foto-foto penangkapannya. Lalu ada beberapa yang masih diberi pengertian, nggak harus langsung ditangkap gitu. Nah, ini beberapa potret-potretnya. Begitu. Nah, lalu di sini adalah beberapa alat-alat yang digunakan waktu operasi militer, waktu operasi Trisula namanya, untuk pemberantasan oknum PKI di Blitar waktu tahun 68. Nah, teman-teman bisa lihat di belakang aku ini adalah salah satu gerbong maut dari 3 gerbong yang ada, yang digunakan oleh pasukan militer Belanda untuk memindahkan tahanan dari Bondowoso menuju Bubutan, Surabaya. Lalu di sini itu karena waktu digunakannya itu ditutup rapat, dikunci segala macam, itu membuat korban yang meninggal dalam proses perjalanan pemindahan tahanan itu sangatlah banyak. Ada di sini bisa dicek langsung. Ternyata untuk korban yang meninggal sendiri itu ada 46 orang. Sedangkan yang selamat itu hanya 12 orang kayak gitu. Sangat tragis sekali ya memang, tapi ya seperti itulah sejarah. Baiklah teman-teman, itu tadi keseruan aku selama di Museum Brawijaya. Terima kasih ya sudah nonton dan see you, bye-bye.